Bersama Kota Serang, Banten, polisi remaja putus sekolah ditangkap Satgas Narkoba Polres Blitar barang dicuri sabu. Dari Bagaimana menurut Bapak perkembangan sejarah agama Kristen? Perkembangan agama Kristen ini kan, gereja sini kan usianya sekarang 53 tahun untuk gereja sini ya. Nah, jadi dulu kekristenan di sini itu mulai dari satu keluarga, lalu terus berkembang, lalu melebarkan sayapnya di Sege Muhammad. Nah, lalu ke sini. Jadi ini untuk intern saja kami di sini. Tapi kalau untuk perkembangan secara global keseluruhan umat Kristen di sini, kalau dibilang berkembang juga tidak, tapi progresnya tidak secepat dengan umat yang lain. Nah, gereja umat Kristen di kabupaten ini adalah kelompok minoritas yang ketiga, Hindu, Muslim, Kristen. Ada kira-kira mungkin sekitar 800 sampai 900 siswa untuk satu kabupaten. Lalu bagaimana tempat ibadah agama Kristen di dalam lingkungan masyarakat? Sejauh ini menurut Bapak fine-fine ya, baik-baik saja ya. Tidak ada konflik, tidak ada gesekan, lalu karena setiap kegiatan, pernah waktu itu kami ada kegiatan masyarakat di hari-hari keagamaan, event-event tertentu kami melibatkan desa Banjar. Di sini kami melibatkan pemerintah setempat datang ke sini atau kami yang datang ke masyarakat. Seperti contoh dialog, seperti kami berbagi kasih, gitu, memberi sembako kayak gitu ke masyarakat. Jadi sejauh ini bahkan di event-event tertentu seperti Natal, Paskah gitu kami undang pemerintah. Nah, salah satu keterlibatan pemerintah Forkopimda itu ketika Natal 2022 kami mengundang bupati seluruh jajaran. Kalau ada event itu dilakukan Di sini, tapi dulu kan di sini gedung gereja sini kapasitasnya ini lebih besar daripada di sini. Itu sebenarnya serbaguna, tapi dipakai untuk ibadah juga karena di sini sudah penuh kapasitas, itu tidak cukup. Lalu bagaimana generasi penerus menjaga agama dan tempat ibadah agar tidak punah? Salah satu adalah bagaimana anak-anak itu dari generasi sekarang diberikan wawasan, edukasi, cinta akan rumah Tuhan. Caranya adalah bagaimana merawat lingkungan ini, melibatkan mereka dalam hal-hal seperti bagaimana melibatkan anak muda dalam setiap karya di sini. Kenapa? Anak-anak remaja pemuda itu kan generasi penerus gereja. dalam menjalani agama Kristen, apakah ada tantangan itu? Pasti dong. Perahu itu tidak akan, perahu ini kan kami anggap bahwa gereja ini kan bagikan perahu di tengah lautan, pasti ada gelombangnya, pasang surutnya itu pasti ada, masalahnya pasti ada, baik masalah dalam intern gereja maupun juga masalah personal ya. Jadi tapi tergantung kita mengelola konflik itu ya. Tidak ada organisasi yang sempurna, tidak ada lembaga yang tanpa ada tekanan.
tekanan baik itu personalnya, pribadinya maupun juga secara komunalnya pasti ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana kita mengelola konflik itu yang paling utama. Bagaimana ajaran agama membimbing Bapak dalam menghadapi konflik dan ketidaksetujuan? Masing-masing agama kan punya Bible ya, punya panduan ya, Iya, Pak. atau yang disebut kalau di Hindu cakapan suci, Iya. kalau di kita bilang Alkitab. Nah, Bible itu atau Alkitab itu merupakan landasan firman Tuhan, atau cakapan suci yang merupakan fondasi untuk mengajar, mendidik, mengarahkan setiap umat agar mereka bisa dengan adanya firman Tuhan atau Bible atau kita sebut cakapan suci dalam bahasa Bali ya. Nah, itu kan bisa meminimalisir setiap persoalan yang ada, nah, baik dalam diri maupun secara personal komunal. Dan hari besar yang Bapak anggap paling signifikan dalam agama Paling signifikan ya, Natal itu momen yang paling mengesankan, memberi kesan khusus Natal. Kan dalam agama pasti ada larangan. Apa larangan yang ada dalam agama? Tidak boleh merokok, tidak boleh minum-minum ras atau apalagi narkoba ya, tidak boleh. Tidak boleh kita ikut tawuran gitu ya, tidak boleh kita menciptakan kisruh ya, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal itu ya. Harus menghargai perbedaan, memupuk kebersamaan, jangan kita membangun stigma atau paradigma yang melahirkan intoleransi, tidak boleh. Itu sebenarnya. Lalu apalagi ya, jangan mencuri ya gitu, harus saling menghargai gitu, saling menghormati ya. Jangan mengingini barang orang lain. Nah, itu kan ajaran-ajaran yang tentunya itu baru sebagian, tapi masih banyak.